Penumpangan tangan disertai dengan puasa dan doa. Dalam hal ini, seperti halnya 7 diaken, hanyalah pengkhususan resmi mereka pada pekerjaan khusus, di mana mereka dipanggil. Shalom, sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara refleksi sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-37 di dalam serial pembahasan Kitab Kisah Para Rasul dengan tema Panggilan Barnabas dan Saulus. Kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama dari Kisah Para Rasul pasal 13 ayat pertama hingga ayat yang ketiga. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Pada waktu itu, di antara saudara-saudari seiman di Antioquia, ada beberapa orang yang mempunyai kemampuan rohani untuk bernubuat dan mengajarkan firman Allah. Mereka adalah Barnabas, Saulus, Simeon yang juga disebut Niger, Lukius, orang Kirene, dan Manaen. Manaen adalah saudara angkat Raja Herodes sejak kecil. Waktu mereka sedang mengikuti pertemuan jemaat untuk memuji Tuhan dan berpuasa, Roh Kudus berkata kepada mereka, "Tugaskan Barnabas dan Saulus untuk melakukan pekerjaan yang sudah aku siapkan bagi mereka." Maka mereka berpuasa dan berdoa lagi. Sesudah itu, mereka meletakkan tangan pada Barnabas dan Saulus sebagai tanda bahwa jemaat mengutus mereka untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai 3. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Kisah Para Rasul ayat 1 sampai 8 dan juga sebagaimana yang ditulis oleh Lukas menggambarkan amanat yang Yesus berikan kepada para rasulnya agar menjadi saksinya di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sejauh ini, dalam catatan sejarahnya, Lukas telah menggambarkan bagaimana amanat itu digenapi. Sisa dari catatan Lukas berfokus pada pelayanan Rasul Paulus. Saulus dari Tarsus, mantan penganiaya gereja, sekarang menjadi rasul bagi orang-orang bukan Yahudi. Perjalanan misionaris yang menggambarkan bagaimana Injil dibawa sampai ke ujung bumi. Perjalanan pertamanya dimulai segera setelah kembali ke Antioquia Syria bersama Barnabas dan Yohanes Markus dengan panggilan khusus oleh Roh Kudus. Yang pertama kita pelajari panggilan Barnabas dan Saulus. Gereja di Antioquia dimulai oleh orang-orang dari Siprus dan Kirene melalui Yerusalem. Mereka dikuatkan oleh Barnabas, kemudian bersama dengan Paulus, diberkati dengan sejumlah nabi dan guru. Barnabas seorang Lewi dari Siprus. Simeon disebut Niger, atau artinya hitam, mungkin seorang Afrika kulit hitam, mungkin Simeon dari Kirene yang memikul salib Yesus. Lukius dari Kirene, juga dari Afrika Utara. Manaen dibesarkan di lingkungan istana Herodes, raja wilayah. Herodes Antipas yang membunuh Yohanes Pembaptis dan mengadili Yesus. Saulus dari Tarsus di Kilikia. Panggilan Roh Kudus. Saat mereka melayani ataupun menyembah kepada Tuhan dan berpuasa, Roh Kudus menyuruh mereka untuk mengkhususkan Barnabas dan Saulus untuk pekerjaan yang Allah miliki untuk mereka. Dengan puasa, doa, dan penumpangan tangan, mereka diutus dalam perjalanan.
Maka Barnabas dan Saulus diutus oleh Roh Kudus. Pelajaran refleksi kita berikutnya akan mengikuti mereka saat mereka menuju ke Pulau Siprus. Tetapi untuk sisa penelitian ini, mari kita perhatikan dua. Bagian yang kedua adalah beberapa observasi, yakni keanekaragaman gereja. Perhatikan keanekaragaman ras, budaya, dan sosial dari 5 nabi dan guru. 2 dari Afrika Utara, 1 dari Siprus, 1 dari Kilikia, 1 dari Palestina. Yang 1 dibesarkan dengan suasana istana, yang lain kaya, yang lain seorang nabi. Bukankah seharusnya gereja seperti itu? Gereja harus mencerminkan kesatuan kita di dalam Kristus, bukan perpecahan masyarakat kita. Misalnya gereja kulit putih, gereja kulit hitam, gereja kesukuan, terkecuali perbedaan bahasa yang terlalu besar yang tidak bisa dijembatani. Prinsip sinergi. Sinergi adalah kerjasama 2 hal untuk menghasilkan hasil yang lebih besar daripada jumlah efek individualnya. 2 atau lebih orang bekerja sama dapat mencapai lebih dari bekerja secara terpisah. Yesus percaya pada prinsip sinergi. Kita perhatikan bahwa Barnabas juga percaya pada prinsip sinergi. Roh Kudus percaya pada prinsip sinergi. Kita melakukannya dengan baik untuk mendukung tim yang terdiri dari 2 orang atau lebih, bukan hanya individu yang bekerja sendiri. Praktik puasa. Yesus berkata bahwa murid-muridnya akan berpuasa dan mengajar mereka bagaimana berpuasa. Gereja di Antioquia berpuasa. Para pemimpin gereja diangkat dengan berdoa dan puasa. Paulus menulis tentang puasa dan doa pasangan selama periode perpisahan. Kemudian, puasa bersamaan dengan doa pas untuk kehidupan orang Kristen dan gereja. Penumpangan tangan sering digunakan dalam penunjukan atau dedikasi untuk pelayanan, menunjukkan penerimaan dan persetujuan dari mereka yang telah dipilih oleh jemaat, memohon berkat dan perlindungan Tuhan atas mereka yang melayani. Penumpangan tangan disertai dengan puasa dan doa. Dalam hal ini, seperti halnya 7 diaken, hanyalah pengkhususan resmi mereka pada pekerjaan khusus di mana mereka dipanggil. Hal ini memang cukup jelas dari konteksnya. Apa yang mereka lakukan tidak diragukan lagi adalah apa yang telah diperintahkan oleh Roh Kudus kepada mereka. Tetapi Roh Kudus hanya berkata kepada mereka, khususkan Barnabas dan Saulus dengan pekerjaan yang telah kukerjakan. Memanggil mereka dengan berpuasa, doa, dan penumpangan tangan. Kemudian hanyalah khususkan mereka untuk pekerjaan ini. Itu adalah upacara yang dianggap oleh kebijaksanaan tak terbatas yang cocok untuk tujuan seperti itu. Dan oleh karena itu, setiap kali sebuah jemaat memiliki tujuan yang sama untuk dicapai, mereka memiliki dalam hal ini penghakiman dan kehendak Tuhan yang harus menjadi panduan mereka. Sebagai kesimpulan, jadi Barnabas dan Saulus diutus dalam perjalanan misi mereka. Dipisahkan dan diutus oleh Roh Kudus sendiri untuk tugas di hadapan mereka dengan puasa, berdoa, dan penumpangan tangan oleh orang-orang yang ditinggalkan. Barnabas dan Saulus akan kembali ke gereja Antioquia, Syria. Ini akan menjadi titik tolak bagi 3 perjalanan misionaris Paulus, sebagaimana Saulus yang akan segera dipanggil menjadi Paulus, melakukan bagiannya dalam memenuhi amanat agung. Ribuan tahun kemudian dan ribuan mil jauhnya, kita mendapat manfaat dari pekerjaan mereka yang bersedia pergi dan bersedia mengutus. Semoga teladan mereka mendorong kita untuk melakukan bagian kita hari ini dalam menyebarkan Injil. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah melalui renungan kita, melalui refleksi sahabat Biblika kali ini, kita diingatkan bagaimana Roh Kudus senantiasa memimpin, menuntun para hambanya, dan terlebih memerintahkan kepada jemaat Antioquia untuk mengutus
Barnabas dan Saulus untuk pekerjaan misi yang nantinya semuanya akan berlanjut dengan perjalanan misi yang pertama, kedua, ketiga. Dan kita melihat bagaimana pekerjaan besar ini dilaksanakan karena ada jemaat yang mengutus, yang mematuhi panggilan Allah Roh Kudus bagi hamba-hambanya yang terutus. Kiranya pada saat ini mungkin posisi kita sebagai lembaga pengutus atau sebagai pribadi-pribadi, individu yang bersinergi yang akan diutus, kita menaati dan mematuhi Allah Roh Kudus, sehingga dengan demikian kita tetap terpelihara sinerginya, tetap terpelihara kerjasamanya di dalam tim, sehingga pelayanan senantiasa memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita senantiasa. Shalom.